Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarafuddin Nawawi, calon pelatih daerah PPKB GPAI tahun 2022 dari Kabupaten Sumeneb. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan haruslah berfokus pada murid, di mana seorang pendidik seperti petani yang hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya bibit disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam sang murid. Petani hanya bisa mempersiapkan tanah, pupuk, dan merawat sesuai dengan bibit yang ditanam. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan murid yang beragam di dalam kelas sebagai tujuan utama. Ini adalah ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua adalah guru menanggapi atau merespon kebutuhan murid belajar. Selanjutnya, manajemen kelas yang efektif, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, serta penilaian berkelanjutan. Ini adalah beberapa ciri-ciri dari pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan kebutuhan murid ada 3, yaitu kebutuhan tentang kesiapan belajar murid, kebutuhan murid tentang minat murid, serta profil belajar murid. Ini ada 3 jenis kebutuhan murid yang bisa kita ajarkan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya adalah kesiapan belajar murid. Apa sih yang dimaksud dengan kesiapan belajar murid? Yaitu pembelajaran yang melihat kesiapan belajar murid dapat dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kesiapan murid. Pembelajaran yang melihat kebutuhan murid ini seperti memutar tombol equalizer pada stereo atau pemutaran CD. Jadi ini adalah kebutuhan murid. Selanjutnya adalah kebutuhan murid mengenai minat. Minat ini dibagi menjadi 2, minat situasional dan minat individu. Situasional adalah minat yang tumbuh karena dipengaruhi oleh situasi, sedangkan individu adalah minat yang tumbuh karena kecenderungan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kebutuhan murid mengenai profil belajar murid ada beberapa faktor. Yang pertama, preferensi berdasarkan kecenderungan majmuk. Yang kedua adalah preferensi lingkungan belajar. Yang ketiga adalah pengaruh budaya. Yang keempat adalah preferensi gaya belajar murid. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi profil belajar murid. Bentuk diferensiasi sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah bentuk diferensiasi kontens. Yang kedua adalah proses dan yang ketiga adalah produk. Kontens ini sama dengan materi yang akan diajarkan. Proses adalah proses waktu pembelajaran, sedangkan produk adalah hasil dari pembelajaran itu sendiri. Ini adalah macam-macam bentuk pembelajaran diferensiasi. Sedangkan penilaian sendiri ada 3 macam. Yang pertama adalah assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua adalah assessment of learning, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran, berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang ketiga adalah assessment as learning, yaitu penilaian formatif. Untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu terhadap pembelajaran berdiferensiasi ini, saya minta Bapak Ibu untuk menjawab 2 soal. Soal yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang telah saya jelaskan di awal. Yang kedua adalah apa tujuan dan manfaat pembelajaran berdiferensiasi terhadap pembelajaran itu sendiri. Ini mohon dijawab dan ditulis untuk meningkatkan pemahaman Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya saya minta kepada Bapak Ibu untuk mengisi lembar kerja yang sudah saya sediakan. Di sana sudah ada petunjuknya, silahkan dibaca, dipahami, dan dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada untuk meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu.
Sekarang saya minta pendapat Bapak Ibu semuanya. Silahkan berpendapat. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini? Apa yang Bapak Ibu dapatkan pada modul dari sesi ini? Silahkan bagi yang mau berpendapat, monggo dipersilahkan. Selanjutnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan kita, maka apa yang Bapak Ibu lakukan setelah memahami sesi pembelajaran berdiferensiasi ini? Silahkan Bapak Ibu bisa membuat rencana pembelajaran seperti RPP atau modul ajar dalam kurikulum Merdeka yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.